Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita dengan metode momen distribusi. Di layar ini sudah terlihat sebuah balok dua tumpuan menerus di titik B dan berakhir di titik C. Titik A ini sebagai peletakan jepit, B dan C sebagai peletakan roll. Kita tahu di sini ada total 5 reaksi sebenarnya, cuman AX-nya dengan gampang bisa kita peroleh. Ini adalah 0. Jadi ada 4 yang belum kita peroleh. Nah, targetnya adalah carilah reaksi perletakan tersebut dan bidang gaya dalamnya, bidang geser dan bidang momen dengan menggunakan momen distribusi kali ini ya. Oke, jadi di tahap awal untuk momen distribusi, kita kalau kita ingat prosesnya, tahapannya adalah mencari terlebih dahulu berapa sih distribution faktornya di masing-masing titik yang akan kita bagikan momennya, khususnya di titik yang bukan jepit ya. Kalau di A nggak perlu dicari, di B ini ketika kita nanti rilisnya. Jadi tahapan yang pertama adalah mencari distribution faktornya di titik B. Nah, ini distribution faktor di titik B ya. Nah, itu perlu diingat bahwa distribution factor itu adalah relatif kekakuan antara satu komponen terhadap keseluruhan komponen. Jadi misalkan kalau kita menghitung distribution factor ke sebelah kirinya balok titik B ini, berarti distribution factor untuk balok AB ya, itu sama dengan kekakuan dari balok AB dibagikan dengan keseluruhan balok yang terkumpul kepada titik B tersebut. Berarti ada 2 balok yang terkumpul di situ, yaitu AB dan BC ya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana cara menghitung masing-masing kekakuan AB ya, di mana kekakuan AB itu adalah momen inersia AB dibagikan dengan panjang dari AB tersebut balok. Demikian juga kekakuan balok BC adalah momen inersia balok BC tersebut dibagikan dengan panjang balok BC. Nah, perhatikan di informasi di sini, balok kita ini sebenarnya memang gambarnya ini kelihatan sama ya, tapi di sini diberikan informasi bahwa balok AB itu sebenarnya inersianya lebih tinggi. Itu inersia yang lebih tinggi itu bisa diartikan penampangnya lebih besar. Karena momen inersia kan tergantung ukuran penampangnya. Dan BC itu momen inersianya 1 kali. Jadi ini 50% lebih besar daripada BC kira-kira gitu. Dan dalam hal ini I-nya tidak dikasih tahu berapa. Tidak terlalu relevan mungkin di sini, nanti akan saling menghilangkan ya. Jadi di sini 1,5 I inersianya, di bagian panjangnya adalah 6 meter. Dan ini 1 ya, 1 I dibagikan dengan 6 meter. Sehingga jadinya distribution factor untuk bagian AB tersebut adalah, kalau ini 1,5, nah sebenarnya ada I-nya ya, 1,5 I per 6 dibagikan dengan 1,5 I per 6 tambah I per 6. Jadi I-nya itu saling mematikan, jadi kira-kira ini 1,5 per 6 dibagi ini berarti 1,5 tambah 1 berarti 2,5 per 6. Jadi itu hasilnya ya, sebesar 0,6. Oke. Nah, kalau yang DF sebelahnya
DFBC itu sebenarnya kita secara ringkas itu berarti kalau kita udah tahu ini 0,6 itu kan berarti di faktornya 0,6. Faktor itu kan totalnya 1. Jadi kalau di sini 0,6 pasti di sini 0,4 sisanya gitu. Jadi prosesnya bisa sederhana seperti begitu. Jadi 1 kurang ini DF karena hanya 2 balok yang terkumpul di situ. Jadi 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4 ya. Tapi kalau mau formalnya bisa juga dihitung seperti di atas ya, supaya mau lengkap informasinya ya, berarti K di BC dibagikan dengan total KAB tambah KBC sama dengan ini I per 6 tambah 1,5 I per 6 tambah I per 6. Jadi ini adalah 1,0 per 6 per 2,5 per 6. Ini 6-nya mati, jadi 1 bagi 2,5 itu adalah 0,4. Oke, nah untuk dengan pemahaman yang sama untuk titik C ini, karena cuma ada satu batang yang terhubung ke titik C, berarti distribution vektornya itu untuk titik C itu otomatis 1 ya, tidak dibagikan, jadi otomatis 1 di sini. Oke, jadi itu tidak perlu kita tuliskan. Ya, untuk saat ini kita bisa tuliskan di sini dia 0,0 ini 1,0 di sini DF-nya, ini 0,4 di sini 0,6 ya. Atau kalau memang senang menggambarkannya kembali di sini, kita bisa bikin dia informasinya di bawah seperti ini. Jadi kita menuliskan 0,4 di sini, 0,6 di sini, 0,4 dan 1 di sini. Itu distribution vektornya. Nanti ini prosesnya akan kita isikan dalam proses distribusi momennya. Dan langkah kedua adalah nanti di sini adalah berisi informasi fix and moment. Ya, itu yang akan kita hitung selanjutnya. Fix and momennya masing-masing di sisi sini berapa, di sisi sini berapa, di sini berapa, dan di sini berapa ya. Dan ini balok kita adalah balok yang dibebani beban menerus, tapi setiap bentang beda beban, di sini 3 dan di sini 5,4. Proses rumus perhitungan fix and momennya sama ya. Ya, nanti akan saya kopikan tabel fix and momennya untuk kita lihat sama-sama. Ini dia fix and moment untuk balok yang dibebani beban merata sebesar W, sehingga fix and moment yang di sisi kirinya itu minus WL pangkat 2 dibagi 12, sementara di sisi kanannya adalah WL pangkat 2 dibagi 12. Jadi dengan informasi yang kita miliki untuk segmen AB dan BC, kita bisa hitung. Jadi FEM untuk segmen AB, jadi FEM yang di A adalah minus W-nya tadi 3 ya. 3 kali 6 kuadrat dibagikan 12 sama dengan ini 9, satuannya itu kilonewton meter. Dengan cara sama, FEM ini B ya, BA sebenarnya, ini AB ya, formalnya begitu. Ya plusnya plus 9 karena ini plus WL kuadrat per 12 kilonewton meter. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut. FEM untuk FEM
Untuk segmen PC berarti frame di titik B terhadap C minus 5,4 ya, W-nya 5,4 kalikan 6 kuadrat per 12 sama dengan min 16,2. Ini sebenarnya min ini ya, kilonewton meter. Dan frame C terhadap B itu nilainya plus 16,2 kilonewton meter. Oke, jadi kita isikan dia nilainya ke level ini tadi ya. Di sini kita isikan min 9, min 16,2 dan 16,2. Di sini min 9 plus 9, 16,2 min, dan ini plus. Selanjutnya adalah menentukan yang mana duluan kita rilis. Ya, di sini saya perlihatkan kembali. Apakah titik B? Jadi bayangkan titik B ini adalah dalam kondisi terjepit, makanya ada frame-nya di sini. Apakah titik C? Di sini karena titik C hanya ada satu batang, itu lebih mudah dikerjakan kalau kita rilisnya dari titik C dibandingkan dengan kalau kita rilis titik B lebih dahulu ya. Di video sebelumnya saya sudah mengerjakan satu contoh soal yang membandingkan kedua rilis. Jadi salah satunya dari titik yang pertama, kemudian saya kerjakan kembali dari titik yang kedua, dan hasilnya sama ya, yang manapun. Jadi kalau kalian ingin lihat, bisa dilihat di video sebelumnya bagaimana prosesnya. Nah, ini saya memilih kita akan merilis terlebih dahulu dari titik C. Nah, oke, tahapan yang pertama adalah kita lihat di titik C ini. Berarti di dalam kondisi sekarang ini, begitu kita lepas, itu ada unbalanced moment sebesar positif 16,2. Supaya dia kembali balance, kita tambahkan minus 16,2 gitu kan. Nah, 16,2 itu karena di titik C cuma ada satu batang, distribution vektornya cuma satu, berarti semuanya ada di situ, bukan dibagikan lagi seperti di titik B nanti ya. Jadi di sini kita tambahkan dia 16,2. Nah, kemudian kita ada carry over ke sebelahnya ya. Jadi dia carry over ke sini. Itu setengahnya kan? Faktornya selalu carry over itu adalah selalu setengah. Jadi dia minus 8,1. Ini selalu setengah ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita lepas titik C, kita lihat titik B ini. Sekarang ini dia berapa unbalance-nya ini? Berarti ada plus 9 dikurangi 16,2 dikurangi 8,1. Itu unbalance-nya minus 15,3. Ya, yang ini, tiga-tiganya ini. Dan karena dia minus 15,3, kita harus tambahkan positif 15,3. Nah, positif 15,3 itu kita bagikan ke kiri dan ke kanannya berdasarkan distribution vektornya. Jadi 0,6-nya dari 15,3 itu akan ada di sebelah kiri titik B. Jadi di sini dia plus 9,18. Ya. Dan ini plus 0,4-nya 6,12 ya. Supaya kalian ingat, ini saya tambahkan di sini informasinya itu dapatnya itu dari mana ini. Ini adalah 0,4
dikalikan unbalanced moment